Lalu yang selanjutnya membangun struktur organisasi syariah. Kiat untuk menciptakan organisasi yang islami, yaitu hal yang harus disadari bahwa sebuah organisasi yang baik dengan kepemimpinan yang baik harus diikat pula dengan nilai-nilai yang diyakini oleh manajer dan bawahannya. Bagi seorang manajer yang islami, nilai-nilainya adalah nilai-nilai Islam. Bagaimanapun, sebuah organisasi akan sehat jika dikembangkan dengan nilai-nilai yang sehat yang bersumber dari agama. Nilai-nilai itu dapat berupa nilai keikhlasan, kebersamaan, dan pengorbanan. Pertama, dalam manajemen konvensional tidak ada nilai keikhlasan, padahal seperti kita ketahui, keikhlasan adalah hal yang sangat penting. Makna keikhlasan dalam hal ini adalah melakukan suatu kewajiban dengan maksimal atau yang terbaik dengan niat yang bersih. Berapapun penghasilannya yang didapat dari organisasi itu, orang yang ikhlas adalah orang yang melaksanakan kewajiban mereka dengan maksimal. Jika telah sepakat sejak awal bahwa seorang pegawai akan memperoleh gaji dengan nominal tertentu, maka pegawai itu harus melaksanakan pekerjaannya secara maksimal. Dengan kata lain, pegawai itu melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ikhlas terkait dengan mujahadah atau kesungguhan. Walaupun seorang pegawai mengetahui penghasilannya kecil, namun keikhlasan akan menjadikannya tenang dalam bekerja. Lalu yang kedua adalah nilai-nilai kebersamaan. Maka jika dalam sebuah organisasi tidak tercipta rasa kebersamaan, maka hal itu akan merepotkan pemimpin organisasi. Meskipun berhimpun, namun jika nilai-nilai kebersamaan tidak ada, maka hakikatnya sama dengan sendiri-sendiri. Tanpa nilai-nilai kebersamaan, seorang pegawai akan berpikir yang penting melaksanakan tugas sendiri, tidak peduli dengan tugas orang lain. Lalu yang ketiga, dalam sebuah organisasi diperlukan nilai pengorbanan. Tidak mungkin sebuah organisasi akan tumbuh dengan baik jika seseorang hanya mengandalkan ego masing-masing. Sebuah organisasi yang pemimpinnya memaksakan suatu target, misalnya target tahun ini harus mencapai 2 triliun, maka ia tidak akan melihat bagaimana kondisi bawahannya untuk mencapai target itu. Akhirnya, walau target itu terlampaui, tetap akan memakan banyak korban. Hal ini sering terjadi pada suatu perusahaan jika menargetkan suatu penghasilan sekian juta, ratusan, bahkan sampai triliunan misalnya, tapi tidak memperhatikan kondisi bawahannya merupakan korban dari pencapaian target itu dan tidak ada reward dari pemimpinnya, adalah suatu hal yang sangat tidak baik. Organisasi tanpa nilai-nilai yang sama. Apakah sebuah organisasi tidak akan berhasil jika orang-orang di dalamnya tidak mempunyai nilai-nilai yang sama? Misalnya, apakah sebuah organisasi dengan anggota multi agama tidak akan berhasil? Tata nilai ada yang universal. Jika kita bergabung dalam sebuah organisasi yang multi agama, di sana mungkin saja ada kebersamaan, ada hal-hal yang pokok. Misalnya, pada nilai kebebasan, kejujuran, keadilan, dan nilai untuk saling menasihati. Hal itu merupakan nilai yang universal untuk tujuan yang umum. Dan universitas, sebuah organisasi dengan multi agama, bisa saja berhasil. Namun begitu untuk tujuan yang spesifik, tetap tidak akan mungkin akan berhasil. Misalnya partai dengan anggota yang agamanya beragam,
ingin menjalankan syariat Islam. Tentu tidak relevan dan tidak mungkin jika sebuah organisasi memiliki tujuan yang spesifik, maka harus didukung oleh orang yang spesifik pula. Kaitan antara organisasi Islam dengan manajemen dan nilai yang dianutnya. Jika kita perhatikan, ternyata banyak pula organisasi Islam yang tidak solid. Bagaimana kaitannya dengan manajemen dan nilai-nilai yang dianutnya? Ketidaksolidan sebuah organisasi dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain satu, hanya mengandalkan hal-hal yang verbal. Lalu yang kedua, pemimpinnya tidak memberikan contoh yang baik, atau pemimpin hanya menyuruh tanpa adanya contoh. Lalu yang ketiga, hubungan antara pemimpin dan bawahan adalah hubungan atas bawah, tidak ada hubungan yang lain. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menjunjung tinggi hubungan kemanusiaan, meskipun bawahan tetap harus dihormati. Lalu yang keempat,